Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba untuk membahas tentang Customer Relationship Management pada PT Unilever. Nah, kelompok kami itu ada 6. Pertama ada Happy Iren, kedua adalah Joyada Sumi Wijaya, itu saya sendiri, ketiga adalah Maria Natalia Sihombing, keempat adalah Juni Lestari, kelima ada Elin Agustina, keenam ada Elsa Natasha. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Oke, di pembahasan pertama itu kita bahas tentang Customer Portfolio Analysis. Di Customer Portfolio Analysis itu ada 3 bagian besar. Pertama adalah Customer Pyramid, kedua adalah metode, ketiga adalah Customer Strateginya seperti apa. Oke, kita akan membahas mengenai 2 produk yang akan dijadikan bahan kajian kita. Pertama adalah sabun Lifebuoy, kedua adalah kecap bango. Nah, di customer pyramidnya sendiri itu ada 5 bagian. Pertama ada the rest of the world, kedua adalah suspect, ketiga adalah prospect, keempat adalah inactive customer, kelima adalah active customer. Untuk the rest of the world itu, untuk sabun Lifebuoy, pertama orang-orang yang tidak terkait dengan produk sabun Lifebuoy-nya, maksudnya kayak seperti bayi dan menggunakan sabun bayi, dan orang yang memiliki alergi kulit. Itu adalah the rest of the world dari sabun Lifebuoy. Untuk kecap bangonya sendiri adalah tadi sama bayi. Yang kedua adalah penderita diabetes maupun orang yang memiliki alergi terhadap kedelai. Kemudian untuk suspeknya itu adalah orang-orang selain dari yang sudah disebutkan dari the rest of the world tadi. Terutama untuk sabun Lifebuoy, itu orang-orang selain bayi dan orang yang memiliki alergi kulit. Untuk kecap bango adalah orang selain penderita diabetes dan orang yang memiliki alergi terhadap kedelai, dan tentunya selain bayi juga. Untuk prospeknya itu kira-kira ada customer tuh yang bakal agak tahu dan tertarik tentang produk kitanya. Contohnya kalau misalkan di prospek untuk sabun Lifebuoy itu ada rumah sakit dan sekolah, toilet. Kemudian untuk prospek kecap bangonya itu ada nasi goreng dan anak kos. Kemudian untuk bagian inactive customer itu tuh mereka pernah membeli produk kita, tapi mereka tuh nggak rutin dalam membelinya gitu. Contohnya untuk inactive customer produk sabun Lifebuoy itu adalah restoran dan sekolah. Kemudian untuk inactive customer dari kecap bango tersebut adalah penjual bazar makanan, lomba kuliner, dan lainnya. Nah, yang customer itu adalah orang-orang rutin membeli di kita. Contohnya kalau misalkan di sabun Lifebuoy itu adalah ibu rumah tangga dan supermarket dan retail. Kemudian kecap bango juga sebetulnya sama, ibu rumah tangga dan retail. Tapi ada tambahan juga, yaitu adalah restoran. Biasanya itu kalau misalkan udah langganan. Oke. Kemudian kita masuk ke metode. Metode yaitu adalah yang pertama ada sebetulnya 3, tapi saya akan bahas untuk metode yang pertama. Metode yang pertama itu adalah market segmentation step. Itu terdiri dari ada 5 step yang akan dibahas. Step pertama adalah identify tipe bisnisnya seperti apa. Di bagian sini itu ada 2 bagian, yaitu adalah customer focus, yang kedua adalah level of competitor. Maksudnya untuk customer focus itu adalah PT Unilever itu merupakan perusahaan manufaktur di bidang fast moving consumer good atau FMCG. Yang kedua itu adalah PT Unilever itu berfokusnya pada MTS, pembuatan produknya itu, bukan MTO. Kemudian untuk level of competitor itu ada 3. Pertama adalah competitor in product, kedua adalah geographic competitor, ketiga adalah competitor in benefit. Competitor in product maksudnya adalah produk yang sama atau sejenis. Contohnya kalau sabun itu ada sabun Dettol dan Nuvo. Untuk yang kecap bango itu kompetitornya adalah kecap sedap dan Indofood. Kemudian untuk geographic kompetitor itu lebih ke geografinya. Jadi kayak perusahaan itu kira-kira yang sejenis, maksudnya grupnya gitu, grupnya sejenis gitu, atau lingkupan geografinya itu sejenis gitu dalam satu lingkup geografi yang sama. Contohnya itu adalah Wigo, PT Indofood, KAO, dan lain-lainnya. Kemudian untuk kompetitor benefit
competitor in benefit itu jadi kayak produknya itu sejenis dalam pembuatan produknya tapi berbeda bahan. Contohnya adalah tadi ada Wings Group itu memproduksi kecap sedap dan sabun Buffo. Kemudian adalah PT Indofood untuk kecap Indofood dan KO dan lainnya. Itu untuk step pertama. Kemudian untuk step kedua yaitu adalah identify related segmentation variable. Maksudnya apa? Adalah consumer marketnya itu seperti apa. User attribute adalah aktif customer-nya kitanya seperti apa. Ya pasti jelaskan yang tadi sudah dijelaskan di aktif customer yaitu adalah ibu rumah tangga. Seperti itu. Kemudian untuk function atributnya itu jadi seberapa sering sih orang itu membeli kepada produk kitanya gitu. Misalkan waktu diskon aja 2 minggu sekali atau dan jumlahnya besar atau kecilnya gitu. Itu untuk function atribut di step keduanya. Kemudian untuk step ketiga yaitu ada analyze business market. Di analyze business market terdapat ada 10 kriteria. Yang pertama ada standard industry classification yaitu adalah SIC 2099. Yang kemudian ada NICS 311999. Yang kedua kriterianya adalah dispersion yaitu geographically. Yang ketiga adalah size yaitu adalah medium. Yang keempat ada account status yaitu adalah global. Yang kelima adalah account value yaitu adalah 4,19 US dollar. Kemudian ada purchasing prosesnya itu adalah open tender. Kemudian ada buying kriteria yaitu ada reorder point atau continue inventory. Yang berikutnya adalah tendency to shift, certified, but replaceable. Yang terakhir ada geographical yaitu adalah country. Kemudian untuk step keempat yaitu adalah estimate value of market segment. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah segment atraktif, yang kedua adalah company and network suitability. Maksudnya apa? Yang pertama itu adalah segmen atraktif. Jadi si produk Unilever itu sudah menguasai pasar istilahnya dan dia mampu mempertahankan kualitas produknya gitu. Sehingga dia bisa dibilang tidak tergantikan gitu. Itu untuk segmen atraktifnya. Kemudian untuk company and network suitability itu maksudnya adalah karena cakupan dari Unilever itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan demand yang ada, otomatis jadinya ada bagian-bagian dari Unilever juga yang tidak mencakup pasarnya atau pasarnya itu ada yang kehilangan pasarnya walaupun cakupannya itu tidak bisa mencakupnya. Maka yang pasar yang terlepas dalam tanda kutip terlepas dari Unilever itu akan digait oleh kompetitor lainnya dari Unilever tersebut. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk step kelima yaitu adalah choosing the market to be served. Di sini ada matriks 3x3. Untuk horizontalnya itu adalah company competitive position. Kemudian untuk yang bagian vertikal adalah long term opportunity attractiveness. Maksudnya untuk pertama untuk yang company attractive position kita lihatnya yang strong, kemudian long term opportunity attractive yang high. Itu adalah ibu-ibu dan keluarga. Maksudnya adalah bisa dibilang adalah active customer-nya kita tuh berada pada matriks tersebut di kekuatan strong dan high. Itu ada ibu-ibu dan keluarga. Kemudian untuk yang kekuatan average dan medium itu adalah remaja yang belum menikah. Itu adalah seperti bisa digambarkan adalah prospek customer kitanya. Kemudian yang weak dan low itu di bawah 5 tahun itu adalah bisa dibilang kayak bukan target pasar kitanya gitu. Itu untuk sabun Lifebuoy. Kemudian untuk kecap bangau sekarang masih memakai matriks yang sama. Kita melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah strong dan high. Itu ada ibu-ibu penjual makanan, orang hobi memasak. Itu masuknya adalah active customer dari kecap bangaunya tersebut. Kemudian untuk average dan medium itu masuknya ke anak kos. Itu jadi seperti prospek customer kitanya gitu. Dan untuk yang terakhir adalah weak dan low di bawah 5 tahun. Itu tuh bisa dibilang kayak bukan target pasar atau target customer dari kecap bangaunya tersebut. Seperti itu.
itu ada Viewcast Portfolio Theory. Di dalam Viewcast Portfolio Theory itu ada 3 langkah. Yang pertama ada Customer Attractivity. Yang kedua ada yang namanya Strength of Relationship which depend on. Dan yang ketiga ada Strategis. Mari kita bahas untuk poin yang pertama. Di Customer Attractivity itu ada yang namanya market factor. Market factor itu apa sih? Jadi market factor itu mengenai ketertarikan customer terhadap produk kita. Kalau kebetulan kita ingin membahas kecap Bangau dan sabun Lifebuoy, jadi market factornya itu high. Kenapa? Karena dilihat dari pertumbuhan pelanggannya yang semakin bertumbuh atau semakin pesat seiring berjalannya waktu. Kemudian ada yang namanya competition factor. Kalau yang namanya competition factor itu seberapa berpengaruh sih kompetitor dari Unilever itu mempengaruhi ketertarikan pelanggan. Kalau di sini medium, kenapa? Kita ambil contoh, misalkan kompetitornya adalah P&G. P&G ini mampu menurunkan market Unilever sebanyak 32%. Wow, angka 32% ini memang tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Hal ini namun menunjukkan hal yang signifikan juga. Kemudian ada yang namanya social political factor. Kalau yang social political factor ini, tingkat sosial politik ini mempengaruhi ketertarikan pelanggan terhadap produk kita. Nah, kalau kita melihat produk-produk Unilever ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh yang namanya sosial politik, sehingga social political factors dia adalah low. Kemudian ada yang namanya economic financial factor. Kalau yang namanya economic financial itu berkaitan tentang harga suatu produk mempengaruhi ketertarikan customernya. Di sini adalah high. Kenapa? Karena Unilever dia memiliki segmentasi produk-produk dia untuk kalangan menengah atas, kalangan menengah ke bawah. Jadi Unilever ini memperhatikan aspek harga tersebut, sehingga economic financial factor dia high. Ada juga yang namanya technological factor. Kalau yang namanya teknologi ini berkaitan dengan jualan online atau online shop. Kalau kita tahu tingkat pengaruh teknologi terhadap ketertarikan pelanggannya itu low. Kenapa? Karena Unilever ini misalkan ya produknya Bangau dan Lifebuoy itu tersedia di warung-warung kecil, misalkan ada toko kelontong juga. Jadi nggak perlu beli online lah untuk mendapatkan produknya. Mungkin kalau buat orang-orang di luar sana yang dia nggak suka buat belanja gitu ya, nggak suka belanja di pasar, itu bisa untuk belanja online. Terus ada juga yang kedua adalah strength of relationship which depend on. Kalau yang namanya strength of relationship ini mengenai berapa lama sih hubungannya sudah dibangun. Kalau Unilever ini dibentuk pada tanggal 5 Desember 1933, jadi sekitar 67 tahun dia membangun hubungannya dengan customer. Kalau kita lihat berarti hubungan perusahaan dengan customernya strong atau kuat. Meskipun tidak semua perusahaan yang lama sudah berdiri itu memiliki hubungan yang kuat, namun dalam hal ini Unilever dia memiliki hubungan yang benar-benar strong. Dia memperhatikan aspek customer itu, dia memperhatikan hubungan dengan pelanggan itu penting. Misalnya gini, kalau dulu Unilever hanya menjual produknya dengan ya udahlah melalui distributor saja, melalui retail. Namun sekarang ada yang namanya SPG. SPG dari Unilever, misalkan ada produk baru, kemudian SPG itu menawarkan ke customer secara langsung, itu adalah bentuk salah satu bentuk pentingnya menjalin hubungan dengan customer. Kemudian ada yang namanya sales volume atau value in dollar. Kalau ini mengenai berapa besar sih penjualan kamu. Kalau di sini terlihat dalam data tahun 2020, Unilever itu mengantongi pendapatan 11,15 triliun. Wow, ini angka yang besar. Dan hal ini dinilai dari naiknya 4,59% dibanding tahun yang lalu. Ini kenaikan yang sangat besar. Jadi menunjukkan bahwa sales volume-nya adalah strong. Ada juga yang namanya customer importance. Kalau yang customer importance ini
Unilever ini mementingkan hubungan dengan customer atau tidak sih? Memperhatikan kebutuhan customer atau tidak sih? Nah, kalau kita melihat dari produk-produknya yang ada, dengan varian-variannya yang baru, produk barunya, itu menunjukkan bahwa customer importance dari PT Unilever adalah strong. Lalu ada personal friendship. Kalau ini mengenai hubungan antara perusahaan dengan customer yang dapat menaikkan profit. Kalau tadi kita ada contoh tentang SBG itu kan memang ingin mempererat hubungan customer dengan perusahaan. Namun di samping itu Unilever memperhatikan aspek untuk menaikkan profit dia bagi perusahaan Unilever. Ada di sini. Yang ketiga adalah strategisnya. Kalau strategis, dia berbicara mengenai hubungan antara ketertarikan customer terhadap produk dan hubungan antara perusahaan dengan customernya. Di sini ada strong, ada average, ada weak. Hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Kalau yang low, medium, high itu tentang ketertarikan customer terhadap produk kita. Di sini ada 3 kategorinya. Yang pertama ada improve strength of relationship, itu mengenai hal yang bisa diimprove oleh perusahaan. Lalu ada defend position, itu adalah sebuah posisi yang bisa dipertahankan oleh perusahaan. Ada juga yang namanya attract. Kalau yang attract ini dia lebih opsional. Artinya kita bisa melihat di sini high itu ketertarikan customer terhadap produk itu tinggi, namun hubungan customer dengan perusahaan itu rendah atau medium, 7 dan 8. Di sini kita melihat ada suatu peluang di mana apabila perusahaan mau meningkatkan hubungan dengan customer, itu bisa menjadi sesuatu hal yang baik karena ketertarikan customernya sangat tinggi. Nah, setelah dilakukan analisis model portfolio, customer attractive dengan produk Bango dan LifeGo itu lebih dominan yang high, serta strength of relationship-nya which adalah strong. Sehingga strategi yang perlu dilakukan PT Unilever itu terdapat di nomor 3, yaitu defend position dia. Oke, next method. Nah, di sini ada metode yang namanya Boston Consulting Group Matrix atau yang biasa disingkat dengan BCG. BCG ini dia biasanya suatu alat bisnis yang digunakan untuk strategis jangka panjang dengan meninjau portfolio produk perusahaan supaya perusahaan itu bisa mengambil keputusannya. Di sini ada 4 portfolio. Yang pertama ada strategis, ada cash cows, ada DOC, ada question mark. Kalau yang stars ini dia lebih ke produk-produk yang sebenarnya dia memiliki target pasar yang dominan dan pertumbuhannya sangat cepat. Contohnya Lipton. Ada juga yang namanya cash cows. Kalau yang cash cows ini dia produk-produk yang menguasai pasar, memimpin pasar, bisa menghasilkan uang atau pendapatan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan biaya pengeluarannya, misalkan Marmit. Nah, di sini ada juga DOC, yaitu produk-produk yang memiliki target pasarnya rendah dan tingkat pertumbuhannya rendah. Misalkan contoh produknya adalah Slim Fast. Ada juga yang namanya question mark. Kalau yang question mark ini dia prospek pertumbuhannya tinggi, namun target pasarnya masih rendah. Contohnya Marmit. Nah, kenapa di question mark ada Marmit, yang di cash cows juga ada yang namanya Marmit? Jadi gini, produk-produk yang ada di question mark dia bisa menjadi stars. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi. Kalau pertumbuhan tinggi, artinya artinya perusahaan bisa meluaskan target pasar dia supaya target pasarnya tinggi. Sehingga kalau perusahaan memiliki target pasar yang tinggi, itu bisa ke stars, yaitu yang memiliki target pasar tinggi dan prospeknya juga tinggi. Nah, produk-produk dari stars itu dia juga bisa ke cash cows. Kenapa? Karena semakin lama pertumbuhan yang cepat itu suatu produk bisa memimpin atau menguasai pasar.
Nah, kalau dari kalau kita gambarkan secara grafik, dari stars yang selalu naik, kemudian akan ada cash cow yang jauh lebih stabil. Nah, dari stabilan itu, produk bisa mengalami penurunan yang kita anggap sebagai yang drop. Gitu. Nah, kemudian menurut analisis kami, yaitu Kecap Bangor dan Sabuna Lifebuoy, metode BCG-nya itu adalah stars. Kenapa? Karena produk ini memiliki pertumbuhan yang cepat, kemudian tingkat ketertarikan konsumen juga masih tinggi. Dan kita juga melihat dari kedua produk tersebut, Unilever ini menyumbang laba terbesar di Indonesia. Jadi seperti itu untuk metode yang digunakan oleh PT Unilever. Selanjutnya ada strategically important customers. Pertama itu ada customers with high lifetime value atau LTV. LTV itu membuat kontrak kerjasama dalam pengiriman barang. Lalu yang kedua ada customer with high sales volume. Ini tuh memberikan potongan harga pada ongkos pengiriman setiap kali produk bakal dikirim gitu. Lalu yang ketiga itu ada benchmark customer, di mana PT Unilever ini akan menjadi official supplier untuk event Asian Games 2018 lalu. Lalu yang selanjutnya menjadi sponsor untuk event perlombaan masak atau demo masak yang ada di televisi. Selanjutnya, inspirasi atau inspiration. Ini tuh PT Unilever menjadi sponsor atau mengadakan event yang terkait dengan pengembangan produk yang dimiliki oleh PT Unilever sendiri. Selanjutnya, PT Unilever mengadakan acara seminar atau talk show seperti acara Sunfest pada tahun 2018 yang bertujuan agar generasi muda ini menciptakan manfaat sosial dan lingkungan. Lalu ada door opener. Door opener ini berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, contohnya laut, dalam acara Our Ocean Conference. Selanjutnya ada technological partner. Ini tuh membuat akses atau tempat untuk pencucian tangan gratis di tempat umum. Ini tuh sangat penting dan sangat diapresiasi karena di masa sekarang ini dengan beredarnya dengan banyaknya virus di mana-mana ataupun virus COVID-19, perlu sekali pencucian tangan ini ada di tempat umum gitu. Lalu ada customer portfolio strategi. Yang pertama itu ada protecting relationship. Apa sih itu? Jadi protecting relationship itu untuk menjaga hubungan customer dengan perusahaan atau PT Unilever-nya sendiri gitu. Nah, bagaimana sih menjaga hubungannya itu? Jadi Unilever itu akan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Contoh lainnya itu PT Unilever akan memberikan hadiah uang tunai atau hadiah barang kepada customer-customer yang sudah loyal kepada produk Unilever gitu. Selanjutnya yang kedua ada relationship engineering. Nah, relationship engineering ini melakukan adding value dengan 3 cara mendasar, yaitu memberikan nilai tambahan bagi penawaran mereka, lalu inovasinya, penyempurnaan kualitasnya itu bagaimana, dan mengubah persepsi konsumennya dengan promosi yang efektif. Nah, sehingga ketika dilakukannya itu, merek yang diberikan oleh Unilever itu dapat dipandang baik oleh customer, dapat dipandang secara elegan atau bergengsi gitu, sehingga customer itu dapat tertarik untuk membeli produk Unilever. Selanjutnya yang ketiga itu improve relationship. Improve relationship ini untuk meningkatkan hubungannya dengan konsumen Unilever dengan mempromosikan produknya melalui public relationship dengan website. Public relationship ini menggunakan beberapa bentuk komunikasi seperti konferensi pers, media, baik itu media cetak maupun media sosial, artikel yang ditulis oleh PT Unilever. Nah, public relationship Unilever ini menggunakan media resmi yaitu di www.unilever.co.id.
Lalu selanjutnya ada harvesting from relationship. Bagian ini tuh melakukan penjualan secara pribadi atau seseorang yang berpengaruh dengan melakukan interaksi langsung dengan satu calon pembeli. Tujuannya ini agar penjual ini dapat mempengaruhi si customer untuk membeli produk Unilever gitu. Lalu selanjutnya ada ending relationship. Ending relationship ini dilakukan untuk melalui direct marketing, yaitu salah satu dari cara promosi yang dapat mengukur gitu bagaimana sih persepsi konsumen dengan program promosi yang dilakukan oleh PT Unilever gitu. Contohnya itu menggunakan telepon atau email atau SMS atau internet gitu. Sehingga PT Unilever ini secara langsung mengetahui bagaimana tanggapan mereka dengan produk PT Unilever-nya gitu. Lalu ada win-back relationship. Ini tuh melakukan reminding dengan cara membuat iklan, baik itu iklan televisi maupun iklan media sosial maupun papan reklame gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat gitu iklan-iklan produk dari PT Unilever, contohnya sabun Lifebuoy ataupun kecap Bango gitu. Kita udah sering lihat gitu iklannya di televisi gitu. Dan itu masuk ke dalam win-back relationship agar customer itu tidak lupa gitu dan tetap segar dalam ingatannya akan produk tersebut. Lalu ada steering relationship. Ini tuh PT Unilever itu bertujuan untuk memfokuskan customer kalangan bawah. Nah, agar menarik perhatian pelanggannya, PT Unilever itu memberikan kupon belanja gratis produk Unilever dan diskon. Ini tuh sangat menarik tentunya bagi bukan hanya dalam kalangan bawah saja, mungkin dalam kalangan menengah ataupun atas itu kalau diskon dan produk gratis itu sangat tertarik, sangat menarik gitu. Dan itu termasuk dalam steering relationship. Selanjutnya ada value proposition canvas. Yang di kiri saya ini ada yang kotak, itu adalah yang diberikan oleh perusahaan kepada customer. Yang pertama itu gain creator, itu terdapat label harga pada kemasan. Lalu yang kedua itu adanya kontrak kerjasama. Selanjutnya itu perencanaan ramalan produksi. Lalu yang keempat quality checking sebelum packing. Jadi harus dicek kualitasnya itu layak gak sih untuk dibeli atau layak gak sih untuk dipasarkan ke customer gitu. Lalu yang kelima menyediakan diskon untuk menarik customer membeli atau merasakan produk PT Unilever. Lalu produk dan servisnya, ada distribusi barang, ada sistem pengadaannya bagaimana, lalu easy to pay atau customer harus mudah nih membayar produk kita gitu. Lalu ada pain relievers-nya. Pertama itu quality check-nya. Jadi harus benar-benar dicek kualitasnya itu layak gak sih atau tidak gitu. Call center-nya ini tujuannya supaya customer itu ketika ada keluhan bisa langsung customer-nya bisa langsung menelpon ke pusat gitu loh. Lalu yang ketiga itu ada real time condition. Keempat SOP training admin-nya. Lalu yang kelima itu menyediakan metode pembayaran. Jadi metode pembayaran itu apa saja sih gitu. Lalu yang keenam sebaiknya waktu pengemasan dan atau menyediakan packaging gitu. Menyediakan packaging yang lebih baik lagi. Lalu yang lingkaran sebelah kanan saya itu ada gains, pains, dan customer job. Ini tuh suara customer tentang PT Unilever-nya, tentang produk di PT Unilever. Pertama itu ketersediaan produk. Jadi ketika dicari produknya ada gitu. Lalu yang kedua, produk yang dibeli itu harusnya tidak cacat. Lalu yang ketiga, harga pasarnya sama. Harga pasarnya sama ini maksudnya ketika kita beli di pasar tradisional dengan kita beli di minimarket atau pasar modern, sebaiknya harganya sama gitu, tidak berbeda. Lalu yang keempat, easy to use. Easy to use ini sebaiknya ketika kita membeli barang produk PT Unilever ini, kita para customer sudah harus tahu ini tuh diapain gitu, apakah ini cara menggunakannya diapain gitu, mungkin ditekan atau dipencet atau di apa gitu, jadi easy to use. Lalu yang kelima itu diskon. Keenam, variasi produk dan kemasannya itu lebih bervariasi lagi untuk menarik konsumen.
Lalu ada customer job-nya. Jadi ketika customer ingin membeli produk Unilever, yang pertama itu datang ke store, yang kedua mencari produknya, lalu yang ketiga bayar produknya, keempat order produk. Ini tuh order produk ini lebih ke ketika kita ingin memesan secara online. Lalu pains-nya itu service levelnya gimana. Lalu yang kedua itu barang tidak tersedia. Ketika misalnya customer datang ke sebuah pasar ketika membeli produk PT Unilever, ternyata barang tidak tersedia gitu. Terus resiko barang cacat. Ketika dilihat dari segi kemasan tidak ada masalah, tetapi ketika dibuka ternyata produknya cacat gitu. Itu menjadi pains-nya. Terus waktu lama ini dari segi ketika kita mau beli secara online. Ketika kita pesan dan nyampe itu sangat lama rentang waktunya. Lalu yang kelima, sulit menemukan produk. Lalu yang keenam, ongkirnya mungkin berbeda-beda dari hari ke hari dan mahal. Lalu yang ketujuh, metode pembayarannya tidak tersedia. Ini secara prefer ke secara online. Terus ada value search, the marketing mix atau 7P atau 7P. Yang P yang pertama itu adalah produk. Nah, salah satu fokus produk Unilever adalah sabun Lifebuoy dan kecap Bango. Nah, kedua produk ini sudah menyasar ke segmentasi segala kalangan, mulai dari rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dewasa, bahkan anak-anak pun sudah terjangkau gitu loh, sudah ada gitu. Dan status sosial di masyarakat juga. Nah, Unilever ini memiliki status sebagai perusahaan multinasional di mana perusahaan multinasional ini memiliki permodalan yang besar sehingga mampu memperluas lini produknya dengan berbagai varian merek. Lalu yang kedua, harga atau price. P yang kedua itu price, yaitu penetapan harga di semua merek produk PT Unilever ini mengadopsi orientasi persaingan, di mana pada industri customer goods ini kondisi pasar persaingan sempurna gitu. Persaingan sempurna ini bersifat sensitif terhadap perubahan harga karena akan berdampak kepada perilaku pesaing lainnya dalam menetapkan strategi harga pula gitu. Jadi benar-benar harus dipikirkan harganya itu bagaimana gitu karena persaingannya begitu ketat. Lalu yang ketiga itu adalah promotion atau promosi. Ini tuh perusahaan mengandalkan promosi per merek produk gitu. Nah, hal ini tuh bertujuan supaya posisi di setiap produknya itu kuat gitu. Nah, ketika variasi produk diluncurkan dapat diterima masyarakat luas gitu, dan promosi ini dilakukan salah satunya dengan mengiklankan produk tersebut di televisi contohnya. Lalu yang keempat itu place. Unilever ini menjalin hubungan kemitraan dengan para perusahaan wholesale di seluruh Indonesia. Semua produk Unilever ini dapat dibeli di semua toko, baik itu grosir, pasar modern, minimarket, pasar tradisional, bahkan hingga warung kelontong gitu. Jadi para customer dan teman-teman yang di rumah juga dengan mudahnya membeli produk Unilever, contohnya sabun Lifebuoy dan kecap Bango gitu. Nah, Unilever ini berusaha memberikan distribusi yang sangat masif kepada seluruh jaringan pemasaran di seluruh daerah di Indonesia. Yang kelima itu adalah proses. Ini tuh setiap proses produksi di pabrik ini selalu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungannya bagaimana gitu atau AMDAL. Nah, pertimbangan ini tuh mengusung ke konsep Go Green. Jadi Unilever ini konsepnya Go Green dan komitmen Unilever ini menciptakan keberlangsungan serta kelestarian lingkungan. Lalu P yang keenam itu adalah people. Nah, untuk meng-hire atau untuk merekrut orang bekerja di perusahaan Unilever dalam kalangan top manajemen ini, Unilever lebih cenderung merekrut para profesional dari berbagai latar belakang pendidikan gitu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya sendiri gitu. Nah, selain itu Unilever juga berstatus sebagai perusahaan multinasional yang berusaha mengkombinasikan tenaga ahli untuk top manajemen sumber daya
yang berasal dari negara masing-masing perwakilan kantor dengan tenaga luar negeri. Selanjutnya, P yang terakhir atau yang P7 itu adalah physical evidence. Nah, physical evidence ini atau lingkungan kerja ini bisa dibilang sudah sangat baik di PT Unilever gitu. Mulai dari kantornya, pabriknya, baik dan juga pergudangannya itu sudah sangat baik. Dan juga sudah termasuk dalam standar keselamatan kerja dan ISO-nya sudah baik gitu. Nah, lingkungan kerja PT Unilever ini juga sudah dikatakan sehat. Ini dibuktikan dari berbagai penghargaan yang sudah diterima oleh PT Unilever, baik itu manajemen perusahaannya dan juga good corporate governance-nya itu sudah terjaga dengan baik dan konsisten juga. Akan menjelaskan tentang network development. Sebenarnya kita perlu tahu apa sih business network itu. Business network yaitu bagaimana caranya produsen ataupun suppliers mengirimkan barangnya ke end customer, bagaimana jaringannya, melalui apa, medianya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita bahas di business network. Salah satunya adalah network development. Nah, di sini kita akan membahas menentukan supplier and customer-nya PT Unilever. Yang pertama, mendefine supplier. PT Unilever bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk membuat kedelai hitam yang disebut Malika, yang kita ketahui atau sering kita dengar di TV, yang kemudian diolah dengan PT Anugerah Indah Pelangi dan Anugerah Damai sehingga boleh menjadi kecap bangau di bawah naungan Unilever. Yang kedua, produk sabun Lifebuoy. Di sini PT Unilever dalam menentukan atau memproduksi sabun Lifebuoy memerlukan bahan-bahan kimia untuk sabun. Di sini PT Unilever memilih supplier PT Unggul Indah Lili Setiabudi yang akan memasok kebutuhan bahan baku untuk sabun Lifebuoy-nya sehingga sabun Lifebuoy-nya itu cocok dan baik untuk end customer-nya. Lalu yang kedua ada customer. Secara garis besar, PT Unilever memang hanya memiliki konsumen seperti retailer, distribution center maupun pihak ketiga lainnya, contohnya Indomaret, Swalayan, agen-agen besar yang membeli dalam jumlah besar. Jadi Unilever tidak langsung mengirimkan produknya ke customer akhir. Nah, namun Unilever sekarang juga memiliki toko online yang beratasnamakan Unilever sendiri. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Unilever sudah mulai merambah tidak hanya menjual kepada distributor-distributor, melainkan juga langsung ke end customer. Namun segmentasi customer Unilever itu berbeda-beda, memiliki segmentasinya sendiri, baik itu agen, distributor, dan end customer-nya sendiri. Lalu kita akan membahas tentang distribution network-nya itu seperti apa. Bagaimana cara Unilever menentukan proses pengiriman barangnya ke customer itu akan seperti apa. Yang pertama untuk online, jadi dari Unilever ke end customer langsung, dia memiliki jenis distribution network manufacturer storage with direct shipping. Artinya seperti apa? Di sini customer saat ingin membeli sabun Lifebuoy, customer menginformasikan kepada retailer, lalu retailer menginformasikan kepada Unilever, sehingga Unilever bisa mengirimkan produknya langsung kepada customer tanpa melalui retailer. Contohnya, saat kita membeli produk sabun Lifebuoy atau kecap bangau di Shopee, kita akan mengklik tombol pesan di Shopee, sehingga Shopee akan mengirimkan pesanan kita ke Unilever dan Unilever mempersiapkan produknya sehingga langsung mengirimkan produknya ke kita, ke end customer tanpa melalui retailer.
Itulah yang disebut manufacturer storage with direct shipping. Yang kedua, ada distribution network yang online. Artinya bagaimana jaringan distribusi Unilever melalui online itu seperti apa. Nah, ini dalam distribution network Unilever yang online, mereka memiliki jenis retail storage with customer pickup. Artinya bahwa melalui retail dulu, baru ke customer. Dan di offline juga, retail memberi informasi ke distribution center. Artinya tidak langsung ke pabrik Unilever-nya, mungkin kan Unilever memiliki distribution center yang tersebar, sehingga retail memesannya kepada DC, lalu DC memberikan produknya. Nah, retail ini menyimpan atau menampungnya di warehouse sementara, baru saat customer ingin memesan barang atau ingin membeli, customer harus pick up sendiri ke retailer. Jadi contohnya saat kita ingin membeli sabun Lifebuoy maupun kecap bangau di Indomaret, kita akan pergi ke Indomaret, dan di Indomaret pun sudah ada sabun Lifebuoy. Jadi kita tinggal ambil, kita tinggal bawa, tidak perlu menunggu pemesanan yang pengiriman yang lama, karena retail sudah membuat persediaan bagi barang tersebut. Lalu kita akan bahas tentang supplier CPFR Maturity Mix. Jadi di sini PT Unggul Indah Lili Setiadi yang merupakan supplier bahan kimia merupakan salah satu supplier yang bertindak sebagai kolaboratif dengan Unilever. Artinya mereka saling bertukar informasi tentang produk seperti apa yang akan kita buat. Saat Unilever bilang, Unilever ingin produk yang aman bagi kulit, yang tidak meninggalkan iritasi bagi kulit, yang ingin membunuh kuman 99% misalnya. Jadi supplier bahan kimia ini yang PT Unggul Indah Lili Setiadi ini juga mendiskusikan bersama bahan-bahan seperti apa yang harus dibuat untuk mencapai produk yang diinginkan oleh PT Unilever. Jadi di sini mereka sifatnya kolaboratif. Sedangkan PT Berlina Tbk Federasi, yaitu supplier kemasan produk, yang merupakan salah satu supplier yang termasuk ke dalam strategik. Karena apa? Karena di sini Unilever ingin atau biasanya labelnya itu dalam tahun ke tahun akan berganti. Jadi dia melihat pasar bagaimana tren sekarang atau apa yang harus dilakukan. Unilever menetapkan label itu sebagai strateginya dia untuk menarik pelanggan itu maunya seperti apa. Contohnya saat ini sudah ada kemasan yang menggunakan pump. Jadi itu lebih mudah dan memudahkan customer dalam mengkonsumsi produk kita gitu, tanpa harus memencet-mencet. Sekarang pump juga lebih gampang kayak gitu. Lalu yang ketiga ada PT Anugrah Indah Pelangi dan Damai Pratama yang merupakan supplier pembuatan kecap Unilever. Mereka juga bertindak sebagai salah satu supplier kemasan produk dari Unilever dan termasuk dalam strategik. Kenapa strategik? Karena mereka berdua atau perusahaan kedua ini termasuk dalam naungan Unilever, sehingga juga merupakan bagian dari Unilever dan merupakan strategi Unilever untuk bagaimana mengembangkan produk-produk Unilever, tidak hanya kecap bangau, melainkan mungkin kecap-kecap yang lain yang akan diinovasikan selanjutnya. Nah, lalu kita akan membahas tentang agreement. Seperti apa agreement supplier dengan Unilever? Seperti apa yang mereka tetapkan dalam agreement itu. Nah, yang pertama ada purchase agreement. Artinya agreement dalam pembelian Unilever ke supplier, bahan-bahan pembelian, bahan-bahan baku, pembelian bahan baku, labeling atau yang lain. Perusahaan Unilever melakukan persetujuan pembelian dengan supplier, yaitu mengenai term dan material kontrak. Artinya di sini
Unilever menentukan agreement dengan supplier itu tentang kapan delivery-nya, seperti apa delivery-nya yang akan dilakukan, berapa banyak, atau lalu bisa apakah delivery-nya itu akan setiap bulan atau dalam periode tertentu. Lalu seperti kontraknya itu jangka panjang atau jangka pendek, itulah yang akan ditetapkan di dalam agreement purchase kepada supplier. Yang kedua ada service guarantees. Nah, service guarantees ini jika ada barang yang rusak, bagaimana sih servisnya Unilever? Bagaimana servisnya terhadap dari supplier Unilever ke Unilever jika ada barang yang rusak? Kalau dari supplier Unilever akan memberikan jaminan jika terjadi kerusakan produk karena membelinya dalam jumlah yang besar dan merupakan bahan baku, atau mereka mungkin supplier utama, sehingga mereka akan mengirim ulang produk yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah diberikan berdasarkan purchase order yang diberikan kepada supplier oleh Unilever. Sedangkan kepada customer, Unilever memiliki prinsip tidak adanya jaminan atau retur jika produk yang diproduksi mengalami kerusakan. Artinya di sini Unilever memang nggak punya kesetujuan atau kebijakan untuk peraturan barang, karena mungkin peraturan barang itu akan menghabiskan biaya lagi bagi perusahaan customer maupun juga Unilever karena harus mengirimkannya 2 kali. Nah, lalu yang ketiga ada service recovery. Service recovery adalah bagaimana cara Unilever itu memperbaiki rasa kecewaan pelanggan itu seperti apa. Kalau barang rusak dan nggak ada jaminan, lalu apa yang harus dilakukan Unilever? Nah, kalau dari suppliernya, untuk memperbaiki rasa kecewaan Unilever terhadap bahan baku yang rusak, produk akan dikirimkan kembali sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diminta, dan itu biasanya tergantung suppliernya apakah tapi yang itu yang utama, dia akan mengirimkan kembali, tapi mungkin bisa saja akan memberikan barang tambahan ataupun diskon seperti itu. Lalu untuk Unilever ke customer-nya, karena memang tidak ada jaminan dari Unilever kepada konsumen, maka jumlah produk yang rusak pun tidak akan dihitung sebagai pembayaran. Itulah yang service recovery-nya Unilever. Jadi mereka tidak akan menghitung pembelian yang rusak tadi. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai customer acquisition. Customer acquisition merupakan proses untuk mendatangkan customer atau klien baru ke dalam bisnis kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem acquisition yang sistematis dan berkelanjutan, serta dapat beradaptasi mengikuti tren dan juga perubahan. Oleh karena itu, customer acquisition sangat penting untuk mengembangkan bisnis kita secara berkesinambungan. Di sini ada 4 tipe of new customer. Tipe yang pertama yaitu new to need customer. Pedagang yang akan memulai usaha kuliner yang membutuhkan kecap bango, misalnya nasi goreng, sate, dan lainnya. Kemudian, dari sisi produk sabun Lifebuoy, ada seorang anak yang berumur 4-5 tahun yang sudah bisa menggunakan sabun Lifebuoy. Kemudian, para pedagang yang menerapkan sistem new normal sehingga mengharuskan untuk menyediakan sabun di warung mereka untuk mencuci tangan sebelum masuk. Tipe yang kedua yaitu new solution for existing need. Varian kecap bango yang sebelumnya kita tahu hanya memiliki varian kecap manis, sehingga kita membuat solusi baru, varian baru, yaitu kecap bango yang memiliki rasa pedas gurih. Dari sisi sabun Lifebuoy, kita membuat solusi baru, variasi baru, yaitu contohnya sabun untuk kulit kering, kulit kusam, dan varian sabun yang dapat membunuh bakteri 20 kali lebih cepat. Tipe yang ketiga yaitu new category of solution for unexisting need. Contohnya,
kecap bango yang kita tahu berbahan dasar kedelai. Kemudian kita membuat solusi baru, kategori baru, yaitu kecap bango yang tidak berbahan dasar kedelai. Misalnya, kecap manis likar organik yang sehingga dapat dikonsumsi oleh customer yang alergi dengan kedelai sehingga dapat mengkonsumsi kecap tersebut. Lalu ada sabun batang bervarian ke sabun cair. Tipe terakhir adalah new to company customer. Kecap bango yang diproduksi oleh Unilever berpindah ke kecap ABC yang diproduksi oleh Wings. Lalu, sabun Lifebuoy yang diproduksi oleh Unilever berpindah ke sabun Novo yang diproduksi oleh Wings. Di sini ada customer acquisition cost. Yang pertama yaitu advertising cost. Ada beberapa pengeluaran untuk iklan produk kita, yaitu dengan menggunakan baliho, website, iklan YouTube, Instagram, Facebook, dan juga di televisi. Selanjutnya, ada sales promotion cost. Yang pertama, kita menggunakan endorse oleh selebriti. Lalu kita menggunakan artis atau selebgram sebagai brand ambassador produk kita. Kemudian kita membuat brand link, buy two, get one. Terus kita ada juga diskon dan juga iklan di televisi. Selanjutnya ada prospecting cost. Yang pertama, kita melakukan survei dengan menggunakan kuesioner. Kemudian kita menyebarkan kuesioner itu kepada masyarakat. Kedua, kita membuka stand di mall sehingga dapat menarik perhatian customer untuk memakai produk sabun Lifebuoy dan juga kecap bango. Selanjutnya, ada commission and incentive to sales people, yaitu MLM. Kemudian ada collateral material. Untuk produk kecap bango, jika kita membeli 10 kecap bango, maka kita akan memberikan hadiah mangkuk. Kalau konsumen membeli 10 sabun Lifebuoy, kita akan memberikan hadiah yaitu spons mandi. Nah, mangkuk dan spons mandi ini merupakan collateral material. Dan yang terakhir, ada database cost. Kita menggunakan ERP yang dipakai untuk mempermudah kinerja yang ada di perusahaan. Di sini ada customer lifetime value. Nah, customer lifetime value kita perlu identifikasi. Mengapa? Untuk kita dapat mengetahui customer mana yang perlu kita pertahankan. Dengan kita menghitung customer lifetime value, kita dapat mengetahui customer mana yang memberikan profit yang besar terhadap perusahaan. Di sini ada customer lifetime value worksheet. Yang pertama untuk kecap bango, penjualan dalam 1 bulan. Di sini ada 6 customer yang diketahui yaitu Happy, Joyada, Maria, Juninda, Elin, dan juga Elsa. Setiap customer memiliki average sales, yaitu pembelian mereka dalam 1 bulan. Kemudian ada number of repeat sales. Berapa kali sih dalam sebulan mereka membeli produk kecap bango? Lalu ada average cost of goods sold, di mana itu modal perusahaan kita. Kemudian ada expected retention time. Lalu ada profit margin yang dapat kita cari dengan menghitung average sales dikurang average cost of goods sold dan dibagi dengan average sales. Lalu kita akan dapat persentase di tiap customer-nya. Lalu kita akan hitung CLV atau Customer Lifetime Value dengan cara average sales dikali number of repeat sales dikali expected retention time dan dikali profit margin. Nah, dari ke-6 customer ini kita dapat melihat CLV mana yang paling tinggi. Dari sini kita dapat melihat bahwa customer Happy memiliki CLV yang paling tinggi, yaitu sebesar Rp117.936 juta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perusahaan perlu mempertahankan Happy sebagai customer kita, karena Happy memberikan profit yang lebih besar dibanding 5 customer lainnya. Begitu juga dengan produk sabun Lifebuoy. Di sini kita dapat melihat bahwa pada sabun Lifebuoy,
CLV yang paling tinggi berasal dari customer Joyada, yaitu sebesar Rp55.488.000. Sehingga dari sabun Lifebuoy ini, kita dapat mempertahankan customer Joyada untuk tetap menjadi customer kita. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Customer lifetime value, sort of this, itu ada advertising-nya untuk Bango dan Lifebuoy, sama yaitu iklan TV, billboard, brochure, merchandise, website, dan sosial media. Customer experience, untuk customer experience Kecap Bango dapat dilakukannya acara festival jajanan Bango yang dilakukan menjelang Idul Adha yang membuat masyarakat yang datang dapat bereksperimen atau berinovasi memasak dengan menggunakan bahan Bango. Sedangkan untuk produk sabun Lifebuoy, perusahaan dapat melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun Lifebuoy. Biasanya ini Lifebuoy juga mengadakannya pada hari gerakan cuci tangan. Customer defection, produk base. Untuk produk base sabun Lifebuoy yaitu dari Lifebuoy botol menjadi refill. Untuk produk base Kecap Bango sama juga dari botolan menjadi refill. Channel base-nya, untuk channel base Unilever, pada awalnya customer membeli offline, yaitu bisa beli di Indomaret, Alfamart, dan toko retail lainnya, dan menjual produk sabun Lifebuoy dan Kecap Bango, dan beralih menjadi online, di mana customer membeli sabun Lifebuoy dan Kecap Bango itu lewat Shopee, Lazada, website milik Unilever itu sendiri. Produk change strategi untuk sabun Lifebuoy yaitu produk modification-nya menjadi kemasan go green dan bahan mengandung active silver plus formula. Itu jadi menambah value dari Lifebuoy-nya. Dan ada produk association. Untuk produk association sabun Lifebuoy menjaga kebersihan diri dan mencuci tangan. Produk repositioning-nya sabun Lifebuoy yaitu sabun keluarga. Untuk produk change strategi Kecap Bango, produk modification-nya itu dari bahan bakunya yaitu Malika kedelai terbaik. Produk association-nya meningkatkan taraf hidup para petani kedelai Malika. Yang ketiga, produk repositioning Cita Rasa Nusantara. Customer development strategis untuk sabun Lifebuoy, perkembangan strategi konsumen pada masa pandemi COVID-19 untuk produk sabun Lifebuoy adalah upsell karena kondisi pandemi COVID-19 yang terus berlanjut sehingga membuat semua orang harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan untuk diri sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu, permintaan akan sabun Lifebuoy cukup tinggi dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Untuk customer development strategis Kecap Bango, perkembangan strategis konsumen pada saat COVID-19 produk kecap ini dimana itu downsell, dimana karena adanya pandemi ini menyebabkan beberapa restoran yang merupakan konsumen dari produk kecap tidak membeli produk tersebut disebabkan banyaknya restoran yang tutup karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu PSBB, dan juga kunjungan dari restoran itu akan menurun, jadi tidak ada menggunakan untuk communication of product with customer untuk sabun Lifebuoy. Untuk iklan, komunikasi dengan customer di sini memakai iklan, bagaimana penggunaan produknya, kegunaan dan manfaatnya. Dengan menanyakan iklan customer akan lebih familiar dengan produk. Selanjutnya, komunitas atau relawan kesehatan. Kita bekerja sama dengan relawan kesehatan dalam melakukan penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan dengan produk Lifebuoy bisa dikenal masyarakat dan membuat kesan yang baik bagi customer-nya. Untuk Kecap Bango,
itu ada Festival Jajanan Bango. Dalam berinteraksi dengan konsumen, Bango sering mengadakan Festival Jajanan Bango. Selain memasarkan produknya, namun juga melestarikan jajanan tradisional Indonesia dan mengenalkan keragaman kuliner Indonesia. Dan biasanya mereka ada hashtag dukung petani Indonesia bersama Bango, lestari, dan jaga ketahanan pangan Indonesia. Untuk komunitas, mereka itu wirausaha kuliner. Komunitas wirausaha kuliner juga diadakan sehingga customer bisa saling berbagi pengalaman, cerita tentang kecap Bango melalui menu-menu makanan mereka. Seperti restoran Padang, menjual sate, UMKM yang menggunakan kecap Bango di dalam menu mereka. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman dari kelompok. Terima kasih.